so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sylvia dengan NIM 2301068 dari program studi Teknik Informatika. Informatika, satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, tanpa basa-basi nih atau banyak kata, mari kita mulai pembahasan kita pada pagi ini. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam penutupan akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online yang dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih Undang-Undang ITE itu? Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang ITE bisa disebut juga Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditunjukkan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ini pada jilid 2 dalam penutupan akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya di sini adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak menghargai kebebasan mereka, kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, peningkatan ketakutan masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka, masyarakat akan merasa bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengekspresikan diri di media sosial karena mereka takut dituntut atau dipenjarakan. Nah, hal ini dapat menghambat diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat dan meningkatkan polarisasi masyarakat. Masyarakat akan cenderung berkotak-kotak berdasarkan ideologi atau pandangan politik mereka. Hal ini dapat menghambat dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Contohnya, ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan implikasi penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Seperti pada tahun 2022, akun media sosial milik seorang aktivis mahasiswa diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Aktivitas tersebut dituduh menyebarkan berita hoaks atau bohong terkait demokrasi mahasiswa. Dan ada juga pada tahun 2023 ini seorang jurnalis dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik karena menulis artikel yang dapat mengkritik kebijakan pemerintah. Pada tahun 2024 juga seorang pengguna media sosial dipenjarakan karena mengunggah meme yang dianggap menghina presiden. Wah, menghina presiden ya, ngeri juga nih. Sumber ini saya dapatkan dari Kompas.com. Kominfo blokir akun media sosial aktivis mahasiswa pada tahun 2022. Dan Tirto ID, jurnalis dituntut pencemaran nama baik karena kritik pemerintah pada tahun 2023. Yang ketiga, CNN Indonesia atau pengguna media sosial dihukum penjara karena unggahan meme hina presiden pada tahun 2024. Undang-Undang ITE Jilid 2 memberikan
kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi online. Kewenangan ini dapat digunakan untuk menutup akun media sosial atau menuntut pelaku penyebaran berita hoaks atau pencemaran nama baik, atau juga ujaran kebencian. Hati-hati ya teman-teman. Pembatasan kebebasan berekspresi online dapat berdampak negatif terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Apa sih sebabnya? Karena masyarakat akan merasa takut untuk mengekspresikan diri mereka sehingga diskusi menjadi lebih terbatas. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan Undang-Undang ITE pada jilid 2. Karena pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap penggunaan internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Nah, penggunaan sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE pada Jilid 2 terhadap sikap penggunaan internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Secara positifnya, sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu dapat mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati menggunakan media sosial atau menyampaikan pendapat mereka secara daring. Apa sih sebabnya? Hal ini karena pengguna internet akan menyadari bahwa mereka dapat dituntut atau dihukum jika menyampaikan pendapat yang melanggar hukum. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Saya akan sertakan contohnya seperti seorang pengguna internet yang ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dia ingin menyampaikan pendapat mereka. Dia akan menjadi lebih berhati-hati karena dalam menyampaikan kritiknya nanti dianggap sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Hal ini dapat mencegah penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Ada sisi positifnya yaitu agar dapat mencegah berita palsu atau informasi yang merugikan. Nah, ada sisi positif dan sisi negatifnya ya teman-teman. Namun sistem hukum tersebut juga dapat menghambat kebebasan berekspresi penggunaan masyarakat dalam penggunaan internet. Karena pengguna internet akan menjadi lebih takut untuk menyampaikan pendapat yang kritis atau berbeda dengan pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu, akan menjadi lebih takut gitu. Contohnya, seorang pengguna internet ingin menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah tentang suatu kebijakan tertentu yang dia akan menjadi lebih takut untuk menyampaikannya karena khawatir akan dituntut atau dihukum. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Berikut ada beberapa pengaruh sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 terhadap sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Peningkatan ketakutan berekspresi, yaitu sistem hukuman yang berat dapat membuat pengguna internet menjadi lebih berhati-hati atau menjadi lebih takut untuk menyampaikan pendapat mereka, bahkan jika pendapat mereka benar sekalipun atau tidak melanggar hukum sekalipun. Hal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Peningkatan sistem hukuman yang berat dapat mendorong pengguna internet untuk melakukan self-censorship atau membatasi diri untuk menyampaikan pendapat mereka yang mereka yakini karena khawatir akan dituntut atau dihukum. Hal ini dapat menghambat penyebaran informasi yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan polarisasi sistem hukuman yang berat dapat meningkatkan polarisasi di masyarakat karena pengguna internet yang berbeda.
berbeda pendapat akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat mereka. Hal ini dapat menghambat dialog dan diskusi yang konstruktif di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan sistem hukuman dalam Undang-Undang ITE pada jilid 2 perlu dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem hukuman tersebut hanya digunakan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi ya. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 oleh pemerintah. Masyarakat harus berani menyuarakan pendapat mereka jika melihat adanya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Sumber ini saya dapatkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton video tentang pembahasan hukum ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Amin, 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 amin. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.